Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB terancam bubar menyusul tidak solidnya antara elit partai dengan kader di angka rukun dalam mengusung calon presiden 2024 yang akan datang. Para kader partai yang tergabung dalam KIB, baik Partai Golkar, PAN, dan P3, terlihat sudah bergerak dan menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024 yang akan datang. Beberapa kader partai terutama P3 dan PAN di akar rumput lebih cenderung menginginkan partainya mengusung Anies Baswedan dibanding calon lainnya. Apalagi baik PAN dan P3, masa pendukungnya banyak dari kalangan Islam yang selama ini melekat pada figur Anies dibanding figur lainnya. Terutama yang di luar partai masing-masing. Dan sejak Anies resmi diusung Partai Nasdem sebagai capres, baik kader PAN dan P3 sudah ada yang menyatakan dukungannya pada Anies, baik secara terbuka maupun tidak. PAN sendiri sejak awal memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan. Bahkan PAN termasuk partai yang mendukung Anies Baswedan ketika menjadi gubernur Jakarta. Para elit PAN pun termasuk Ketua Umum Zulkifli Hasan pun juga memiliki kedekatan dengan Anies. Bahkan Zulkifli Hasan memborong banyak tiket Formula E yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu sebagai bentuk support atas kegiatan yang dilakukan pemerintahan DKI Jakarta. Hanya ketika PAN masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi dan mendapatkan posisi menteri, sikap PAN pun beralih dengan bergabung dengan KIB. Mungkin sebagai komitmen atas masuknya PAN dalam koalisi pemerintahan. Begitu juga dengan P3, partai lama yang memiliki basis pemilih Islam yang sejak awal memang bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, diprediksi bisa ikut keluar dari KIB. Apalagi posisi P3 saat ini masih dalam tahap konsolidasi, mengingat adanya gejolak antara internal partai yang mengakibatkan lengsernya Suharto Monoarfa dari posisi Ketua Umum P3 yang diganti VLD Mulyono. Bahkan di antara partai di KIB, kader akar rumput P3 terbilang masif di beberapa daerah yang menyatakan dukungannya pada Anies Baswedan. Bahkan di kalangan elit internal dan para senior P3 pun tidak segan-segan menyatakan dukungannya pada Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Dan P3 sendiri terlihat gamang dengan kondisi ini. Bentuk kegamangan P3 bisa terlihat dengan tidak bersikapnya P3 atas sikap politik kader akar rumput yang sudah jelas-jelas mendahului sikap politik pimpinan pusat P3. Begitu juga dengan Partai Golkar. Meskipun Golkar tergabung dalam KIB, faktanya para dedengkot dan kader di bawah
sudah memiliki sikap politik yang mendukung Anies Baswedan. Bahkan, meskipun diralat, tokoh senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung sempat menyatakan mendukung Anies Baswedan. Yusuf Kala pun meskipun tidak secara terbuka menyatakan dukungan pada Anies, semua orang sudah paham kalau Yusuf Kala dekat dan kemungkinan akan mendukung Anies, bahkan bisa jadi bagian dari pemodal Anies. Apalagi sosok ketua umum Partai Golkar yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres sampai saat ini belum begitu meyakinkan karena elektabilitasnya masih jauh dibandingkan kandidat lainnya. Fenomena berbedanya sikap politik antara elit partai yang tergabung dalam KIP dengan para kader di bawah tidak terlepas dari tidak adanya tokoh maupun calon di kalangan KIP sendiri yang memiliki potensi dan elektabilitas yang tinggi untuk maju. Para ketua umum yang tergabung dalam KIP tidak memiliki elektabilitas sementereng Prabowo, Anies, ataupun Ganjar Pranowo. Dan bila kemudian KIP hanya menjadi skoci bagi jalan lainnya, atau ada calon yang mendadak dijadikan kader agar bisa maju dalam Pilpres, belum tentu bisa diterima kalangan internal masing-masing partai, apalagi kader tingkat bawah. Dan butuh waktu yang ekstra bagi elit partai di KIP untuk meyakinkan kader di bawah untuk sejalan dengan program politik mereka. Dan hal yang paling penting, bila KIP mencalonkan kandidat di luar internal mereka, maka masing-masing partai pasti akan berhitung logis akan elektoral yang akan didapat. Seperti Pilpres sebelumnya, baik partai pengusung Jokowi ataupun pengusung Prabowo mendapatkan efek elektoral yang sangat signifikan, terutama bagi partai yang memiliki calon sendiri. Dan ini yang mesti diperhitungkan PAN dan P3, karena basis dukungan mereka adalah Islam. Saat para kader di bawah tidak sejalan dengan keputusan elit, tentu ini akan berdampak pada elektoral partai dan bisa saja tidak lolos parlemen threshold. Dan bila kemudian akar rumput tidak mendukung calon yang diusung KIP, tentu saja akan menjadi dilematis bagi internal parpol, dan secara tidak langsung daya kekuatan parpol dalam KIP mengusung calon tidaklah solid dan sulit memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Ini tentu akan menjadi pilihan yang sulit bagi parpol dalam KIP. Apakah mengikuti arus bawah yang menginginkan mengusung Anies dengan konsekuensi mereka harus keluar dari KIP dan koalisi pemerintahan, atau memilih bertahan dalam KIP dengan konsekuensi kandidat yang diusung tidak didukung kader di bawah, atau jangan-jangan mereka akan memilih bermain dua kaki
Dengan begitu, kemungkinan mereka akan berada dalam barisan yang memenangkan pilpres nanti. Dalam politik, kekuasaan terkadang lebih menggiurkan dibandingkan bersikap lurus. Bisa saja partai tetap di-keep, sementara kader dibebaskan mendukung calon lain. Karena memilih parpol belum tentu memilih capres yang diusung. Namun yang pasti, sikap partai yang tergabung dalam KIP belum tentu sejalan dengan sikap politik kader di bawah. Dan kecenderungan kader parpol di KIP mendukung Anies saat ini sangat terlihat jelas. Begitu juga dengan mendukung Ganjar dan Prabowo. Siapa yang akan lebih dominan mendapatkan limpahan dukungan suara dari kader yang tergabung dalam KIP? Setidaknya saat ini hanya milik Anies, Ganjar, dan Prabowo.